Kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada pagi hari ini. Seperti apa rupiah kita lihat. Rupiah menguat 0,15% di level 14.432 setelah kemarin sempat terkoreksi karena pelemahan dari kondisi Amerika Serikat, khususnya pernyataan dari pejabat Bank Sentral atau The Fed yang sangat menyebabkan rupiah menjadi sedikit terkoreksi pada perdagangan hari Senin. Pelemahan rupiah juga dikhawatirkan bisa terjadi lagi pada hari ini yang dipengaruhi oleh situasi dalam negeri, di mana kalau kemarin Presiden Jokowi mengatakan melarang kebijakan ekspor minyak kelapa sawit. Pelemahan rupiah juga dialami rupiah, tidak hanya dialami oleh rupiah kemarin, tapi juga beberapa negara berkembang, terutama di Asia seperti antara lain Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Tapi ternyata pagi ini mata uang Garuda menguat 0,15%. Lalu bagaimana dengan posisi IHSG pada perdagangan sesi pertama pagi hari ini? Kita mengajak Anda untuk memantaunya. Ya, sayang sekali sepertinya memang IHSG hari ini melemah di level 7.211 atau melemah 0,06%. Sejumlah analis memprediksi indeks harga saham gabungan masih akan melanjutkan konsolidasi pada perdagangan Selasa ini. IHSG diperkirakan akan diperdagangkan pada kisaran 7.101 hingga 7.292. IHSG pada Senin kemarin ditutup melemah, didorong oleh aksi profit taking di pekan ini yang lebih pendek menjelang libur panjang Idul Fitri. Pelemahan juga didorong oleh kekhawatiran dari global di mana suku bunga The Fed akan naik pada bulan depan. Dari jajaran saham top loser kemarin, beberapa di antaranya merupakan saham emiten kelapa sawit, crude palm oil, CPO. Adapun saham emiten CPO tersebut yakni PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, PT Triputra Agro Persada, dan PT TBS Energi Utama. Lalu kita lihat bagaimana pembukaan bursa saham Asia pada pagi hari ini. Kita lihat Asia semua kompak memerah. Nikkei, Hang Seng, Shanghai Composite yang sedikit beruntung menguat 0,56%, hanya Kospi. Kalau kita lihat memang rencana Bank Sentral Amerika Serikat yang memberikan kebijakan agresif untuk menaikkan suku bunga, mengekang inflasi, mempengaruhi market Asia pada hari ini. Shanghai District, pusat ekonomi dan bisnis negeri tirai bambu, masih di lockdown atau digempok meski sudah sebulan. Bahkan ada kekhawatiran peningkatan kasus harian COVID-19 akan menjalar ke ibu kota Beijing. Di pasar komoditas, harga minyak mentah melemah awal pekan ini, tertekan oleh kekhawatiran bahwa ledakan penularan COVID-19 di Cina akan memukul permintaan minyak dunia. Harga kontrak berjangka futures minyak mentah jenis West Texas Intermediate WTI merosot sekitar 3% dan berada di bawah 100 US dollar per barrel. Ya, selanjutnya kita beralih ke perdagangan bursa saham Eropa yang ditutup pada Senin waktu setempat, semua sontak memerah. Sepertinya memang ada hal yang harus diperhatikan, Euro, FTSE, DAX, dan CAC. Bursa Eropa ditutup melemah tajam pada Senin waktu setempat karena kekhawatiran kenaikan kasus COVID-19 di Tiongkok yang masih membayangi pemilihan. Selain itu juga ada pemilihan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Indeks STOXX 600 sepan Eropa ditutup turun dengan hampir semua sektor di wilayah negatif. Saham sumber daya dasar dengan eksposur banyak ke Tiongkok tercatat berkinerja terburuk. Sektor ini turun 5,9%. Perdagangan negatif di bursa Eropa terjadi setelah bursa saham Asia Pasifik pada hari kemarin turun, menyusul aksi jual di Wall Street pada Jumat pekan lalu. Indeks Tiongkok memimpin kerugian, komponen Shenzhen dan komposit Shanghai masing-masing hilang 6% maksud saya hingga 5%. Investor di bursa Eropa juga masih mencerna hasil pemilihan Presiden Prancis Senin lalu dan memantau perkembangan terakhir di Ukraina. Dan sekarang kita lihat bagaimana perdagangan bursa Amerika pada penutupan pagi tadi. Dow Jones terkoreksi 0,64%, kemudian S&P 500 menguat 0,57%, Nasdaq dan NYSE Composite juga menguat dari kisaran 0,01 hingga 1,2%. Nah, kalau kita bicara mengenai bursa Amerika pada perdagangan Senin waktu setempat, yang perlu diperhatikan adalah sebelumnya sempat jeblok nih ya, karena kinerja buruk pada pekan lalu. Namun ibarat trampolin, Wall Street akhirnya melompat tinggi. Perusahaan-perusahaan teknologi dikatakan sudah sangat oversold sehingga mampu berbalik menguat. Microsoft naik 2,4%, Alphabet 2,9%, dan Meta menguat 1,6%. Sementara itu ada kabar baik mengenai saham Twitter yang melesat lebih dari 5% setelah perusahaan sosial media tersebut mengumumkan menerima penawaran pembelian Elon Musk senilai $44 miliar Amerika Serikat dan menjadikannya perusahaan private.